Apakah kamu khawatir tentang kondisi keuanganmu di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau kamu mampir ke channel ini karena kamu mulai cemas tentang kondisi tabungan yang semakin terkuras, atau kalau kamu membutuhkan inspirasi untuk mulai menabung bahkan pada saat situasi yang tak terprediksi seperti saat ini, video ini mudah-mudahan bisa menginspirasimu. Simak beberapa cara ini untuk menabung saat kondisi keuangan terbatas. Yang pertama, analisis kondisi keuanganmu. Teman Inipedia, langkah pertama yang kamu harus lakukan untuk bisa mulai menabung adalah dengan mengetahui kondisi keuanganmu dengan sebenarnya. Ada berapa rekening yang kamu punya? Berapa jumlah uang dalam masing-masing rekening? Apakah kamu punya pemasukan lain? Apakah kamu punya hutang? Atau apakah kamu sedang meminjamkan uang pada orang lain? Apakah ada kemungkinan uang yang kamu pinjamkan dikembalikan dalam waktu yang dekat? Catat semua harta kekayaanmu, termasuk hutang atau cicilan yang harus dibayarkan. Seringkali kita tertekan dengan kondisi keuangan kita, bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena merasa kekurangan. Sekali lagi, merasa kekurangan. Tekanan yang kita rasakan justru membuat kita kesulitan untuk menyisihkan uang tabungan. Padahal tekanan ini bisa dihindari jika kita mengetahui kondisi keuangan kita. Kamu tidak perlu menjadi seorang akuntan profesional untuk mengetahui kondisi keuanganmu, tapi alangkah baiknya untuk mencatat apa yang kamu punya. Catatan ini sangat berguna saat kita membuat keputusan finansial. Ketika kamu mengetahui kondisi keuanganmu secara utuh, kamu akan lebih mudah untuk menabung karena kamu tahu mana yang harus diprioritaskan. Yang kedua, perhatikan pengeluaranmu. Setelah menganalisis kondisi keuanganmu, selanjutnya kamu perlu memilah pengeluaranmu. Menabung di masa paceklik artinya berhemat. Nah, pada umumnya, orang berasumsi kalau berhemat artinya meminimalisir pengeluaran atau tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pendapat ini tidak salah juga sih, tapi tidak sepenuhnya benar. Untuk berhemat secara efektif, kamu perlu tahu jenis pengeluaranmu. Menurut pakar marketing Tung Desemwaringin, secara garis besar ada dua jenis pengeluaran, pengeluaran produktif dan pengeluaran konsumtif. Pengeluaran konsumtif dibagi pula menjadi tiga jenis, hilang sekali pakai, passive spending, dan invisible spending. Pengeluaran yang hilang sekali pakai, contohnya makanan dan game voucher. Pengeluaran pasif, contohnya sewa rumah, cicilan motor, biaya listrik, dan asuransi. Pengeluaran invisible, seperti namanya, adalah hilangnya nilai suatu barang tanpa kita sadari. Contohnya, telepon seluler yang dulu harganya sekian juta, saat kita jual kembali, harganya menurun. Nah, ada pula pengeluaran produktif, yaitu pengeluaran yang mendukung pemasukan kamu. Misalnya biaya internet saat kamu work from home. Dengan mengetahui pengeluaran kamu dan memeriksanya dengan seksama, kamu dengan lebih mudah melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pangkas budget yang bisa diminimalisir. Kini, saatnya kamu memangkas biaya yang kurang diprioritaskan. Kalau kamu terbiasa dengan skala prioritas, selamat. Tahap ini akan dengan mudah kamu lalui. Tapi bila kamu belum terbiasa, jangan khawatir, kamu bisa memulainya dari sekarang. Umumnya, orang-orang berhemat dengan mengurangi konsumsi makanan atau beralih pada merek tertentu yang harganya lebih murah. Coba perhatikan pengeluaran konsumtifmu, terutama pengeluaran konsumtif sekali pakai dan pengeluaran pasif. Adakah yang bisa dikurangi? Selain biaya untuk makanan, biaya listrik selama di rumah adalah salah satu kebutuhan yang berpotensi menguras kantongmu. Cermati penggunaan listrik di rumahmu. Apakah charger gawaimu melekat pada stop kontak seharian? Apakah memungkinkan menggunakan pendingin ruangan saat tertentu saja? Tips nih bagi teman-teman Inipedia. Jangan biarkan adapter melekat pada stop kontak saat tidak digunakan.
Adapter yang tersambung pada sumber listrik masih menggunakan daya meski kita tidak memakainya. Selain boros energi, kebiasaan ini juga tanpa kamu sadari memperbesar pengeluaranmu. Lihat seberapa banyak rupiah yang bisa kamu hemat dari gaya hidup hemat energi. Pengeluaran pasif lainnya juga bisa dikurangi apabila memungkinkan. Contohnya, biaya asuransimu. Konsultasikan dengan agen asuransimu. Apakah memungkinkan untuk menurunkan premi atau untuk cuti premi sementara? Ceritakan kondisi keuanganmu. Agen asuransi yang baik pasti akan dengan senang hati membantumu. Hal yang serupa bisa diaplikasikan pada cicilan hutang di bank. Jangan sungkan untuk meminta keringanan, karena bank pada umumnya memberi kemudahan bagi kreditur yang mau membayar hutang. Yang terakhir, tetap produktif. Situasi yang tidak menentu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak produktif. Kamu sudah menganalisis keuanganmu, sudah mengetahui pengeluaranmu, dan sudah mengetahui mana yang bisa dikurangi. Kini, saatnya kamu untuk meningkatkan produksimu. Jadikan masa-masa ini menjadi masa belajar hal yang baru teman Inipedia. Kamu bisa ikut dalam program yang sudah disediakan pemerintah, kartu prakerja misalnya. Pilih program yang bisa mendukung profesimu setelah pandemi ini berakhir. Fokus pada skill yang akan kamu perlukan nanti dan pastikan kamu menguasai kemampuan barumu ya. Tabungan dalam bentuk skill akan membantumu, baik setelah pandemi maupun untuk krisis kehidupan lainnya. Pada akhirnya, saat kita kekurangan uang, kemampuan dirilah yang paling bisa diandalkan untuk bertahan hidup. Kalau kamu berminat Inipedia membahas tentang ini, komen di bawah ya. Teman Inipedia, itu tadi beberapa tips menabung di masa pandemi. Seorang kakek dari negeri Cina mengatakan, kalau kamu tidak menabung hari ini, apa yang akan kamu tabung besok? Hah? Gimana kek? Kita mungkin butuh waktu untuk memikirkan nasihat ini ya. Sudah mikirnya? Oke, kita semua tahu bahwa menabung itu penting. Tapi, berapa banyak dari antara kita yang sudah punya tabungan hari ini? Melakukan apa yang kita tahu sebenarnya lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri. Semoga para penonton video ini mulai menabung hari ini juga, disiplin dalam melaksanakannya, sehingga menabung menjadi gaya hidup yang membantu kita bahkan hingga pandemi ini berakhir. Bagi yang sudah punya tabungan, seberapa puas kamu dengan pencapaianmu? Silahkan tinggalkan komentarmu di bawah ya.